Meski calon arang terjadi hampir 1000 tahun lebih, namun namanya sebagai tokoh antagonis masih melegenda. Termasuk di daerah asalnya sendiri, yakni di Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri. Bukan kebaikannya yang dikenal, tapi perilaku jahatnya sebagai manusia penyembah durga yang menimbulkan banyak kesengsaraan. Bukti calon arang melegenda bahkan sampai ke luar negeri. Antara lain, naskah calon arang pernah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Purbacaraka. Kemudian tahun 1975 oleh Dr. Suwito Santoso diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Calon Arang Si Janda. Kisah calon arang sendiri muncul di masa pemerintahan Raja Airlangga, yaitu tahun 1006 sampai 1042 Masehi, yang memerintah di Jawa Timur sejak 1021 sesuai dengan isi prasasti Bujangan. Airlangga adalah putra Udayana yang kemudian menikah dengan Putri Mahendradatta di Bali. Saat memerintah Airlangga beberapa kali pemindahan kerajaan akibat serangan musuh. Salah satunya diterangkan dalam Prasasti Terep, yakni tahun 1032 Masehi, menyebutkan Raja Airlangga lari dari istananya di Watanmas ke Pataan karena serangan musuh. Raja Airlangga pernah memerintah di Daha Kediri, seperti tertulis dalam Serat Calon Arang. Dalam masa pemerintahan di Daha, Airlangga banyak mendapat cobaan, antara lain dari janda sakti asal desa Girah yang bernama Nyai Calon Arang. Dikisahkan, saat itu calon arang marah gara-gara anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar ketika sudah menginjak dewasa. Ketidakberanian pemuda-pemuda kala itu dikarenakan kesaktian Nyai Calon Arang yang dikenal sangat bengis. Mengetahui hal ini, calon arang marah dan menenung rakyat sebagai hukumannya. Dia adalah penganut Teirawa, pengiwa, dan penyembah durga. Atas kejadian tak ada pemuda-pemuda yang melamar anaknya, kemudian dia melakukan sebuah ritual. Oleh Dewi Durga, ritualnya dikabulkan sehingga dia mampu
menurunkan wabah penyakit ke seluruh wilayah, dan rata-rata yang terkena penyakit kutukannya pastilah akan mati. Banyaknya korban membuat Raja Airlangga memikirkan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dikirim bala tentara untuk menumpas Nyai Calon Arang. Namun usaha itu gagal. Rupanya Nyai Calon Arang terlalu sakti. Serangan itu malah membuat kemarahan Nyai Calon Arang semakin menggebu-gebu. Hingga kemudian sang Raja Airlangga mendapat petunjuk dalam semedinya. Empu Baradah, yakni salah satu penasehat Raja Airlangga yang berkedudukan di Lemah Tulis, yakni di wilayah barat kota Kediri yang berbatasan dengan Gunung Wilis, bisa mengalahkan Calon Arang. Salah satu strategi yang dilakukan Empu Baradah adalah perkawinan politik yang tujuannya adalah menggerogoti dari dalam keluarga Nyai Calon Arang, yakni mengawinkan muridnya yang bernama Empu Bahula dengan Ratna Manggali. Dikisahkan bahwa lamaran pun diterima oleh Nyai Calon Arang. Lalu kawinlah Empu Bahula dengan Ratna Manggali dan tinggallah Empu Bahula di rumah mertuanya yang tak lain adalah Nyai Calon Arang. Dari Ratna Manggali itu, Empu Bahula tahu bahwa Nyai Calon Arang selalu membaca kitab tiap malam dan melakukan ritual angker di kuburan. Setelah tinggal beberapa lama di rumah mertua, Bahula hingga akhirnya banyak mendapat informasi soal ritual yang dilakukan Nyai Calon Arang. Bahula juga berhasil menunjukkan kitab Calon Arang kepada Empu Baradah. Setelah dibaca dan berhasil dipelajari, akhirnya Empu Baradah memerintahkan Empu Bahula kembali ke rumah mertuanya sebelum diketahui karena sempat mencuri kitabnya. Saat itu Empu Baradah juga menyusul ke desa Kirah. Dia juga menyembuhkan beberapa orang yang terkena kutukan dari Nyai Calon Arang. Hingga akhirnya bertemulah Empu Baradah dengan Nyai Calon Arang di daerah Kirah. Empu Baradah memperingatkan Calon Arang agar menghentikan kutukannya kepada penduduk. Janda itu telah mengakibatkan terlalu banyak kesengsaraan yang diderita oleh rakyat. Sebenarnya saat itu Nyai Calon Arang sudah bersedia menuruti Empu Baradah, asalkan ia diruat oleh Empu Baradah untuk melebur semua dosa-dosanya. Namun Empu Baradah tidak mau meruatnya karena dosa Nyai Calon Arang terlalu besar. Maka terjadilah pertarungan antara Nyai Calon Arang yang mencoba membunuh Empu Baradah dengan menggunakan api yang keluar dari matanya. Namun serangan-serangan dari Nyai Calon Arang
dapat diimbanginya. Hingga akhirnya Empu Baradah dapat mengalahkan Nyai Calon Arang dan kemudian membunuhnya mati dalam keadaan berdiri. Di akhir cerita, Nyai Calon Arang kemudian dihidupkan lagi oleh Empu Baradah untuk diberi ajaran tentang kebenaran agar bisa mencapai moksa. Calon Arang merasa bahagia karena sang pendeta mau mengajarkan jalan ke surga. Setelah selesai ajaran-ajaran itu disampaikan, Nyai Calon Arang dimatikan lagi, lalu mayatnya dibakar. Sekedar diketahui, naskah lontar yang berisi cerita Calon Arang itu ditulis dengan aksara Bali kuno dan saat ini disimpan di perpustakaan Belanda.